Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fahayakumullah jami'an ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang pelajaran usul fikih. Dan sekarang kita akan membahas tentang an-nasakh. Langsung saja kita akan membacakan matannya dulu dan akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan isi matan ini. Qala al-musannif rahimallahu taala, Imam Juwaini rahimallahu taala, penulis matan Al-Waraqat ini mengatakan, wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalah. An-naskhu maknanya secara bahasa adalah al-izalah, itu menghilangkan. Wa qila ma'nahu an-naqlu, dan ada yang mengatakan bahwa makna an-naskhu maknanya adalah secara bahasa an-naqlu, memindahkan. Wa min qaulihim, berdasarkan perkataan mereka, nasaktu ma fi hadzal kitab. Aku menasakh apa yang ada pada kitab ini. Ya, ini menulis kembali. Ai naqaltuhu, atau memindahkannya. Kemudian wahadduhu, adapun ta'rifnya, definisi dari an-nasakh ini adalah al-khitabu ad-dalu ala raf'il hukmi as-sabit bil khitabi al-mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Yaitu an-nasakh maknanya adalah secara istilah usul fikih al-khitabu ad-dallu, perkataan yang menunjukkan ala raf'il hukmi, yaitu menghilangkan hukum as-sabit, hukum yang sudah ada, bil khitabil mutaqaddim, dengan perkataan yang mutaqaddim, yang lama, ala wajhin, dari satu sisi. Maksudnya sisi di sini adalah bisa itu dihilangkan hukumnya, atau bisa dihilangkan bacaannya, atau bisa dihilangkan keduanya. Laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Jadi seandainya tidak ada yang menasakh tadi atau hukum baru tadi, maka hukum lama itu akan tetap berlaku. Seperti itu. Wa yajuzu naskhul rasmi wa baqa'ul hukmi. Boleh hukumnya itu hanya menghilangkan atau menghapus tulisan atau ayat, tapi hukumnya tetap ada, tetap berlaku. Wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Kemudian sebaliknya, menghilangkan hukumnya, namun tulisannya atau ayatnya itu tetap berlaku, tetap ada, tetap dibaca. Kemudian ada namanya wanasakhu ila badal. Ada namanya menasakh itu dengan pengganti, wa ila ghairi badal, dan ada namanya menasakh tanpa ada penggantinya. Wa ila ma huwa aghlad wa ila ma huwa akhaf. Pengganti itu bisa lebih berat dan bisa juga lebih ringan. Oke. Kita akan jelaskan aqsamun naskhi min haits tilawati wal hukmi. Aqsam, pembagian an-naskh min haitsu at-tilawah wal hukum. Kalau ditinjau dari bacaan dan hukumnya, nasakh itu terbagi 3. Ada namanya naskhut tilawah duna al-hukum. Hanya menasakhkan, akhirnya menghilangkan bacaannya, tapi hukumnya tetap berlaku sampai sekarang. Gitu. Kemudian ada namanya sebaliknya, naskhu al-hukum duna at-tilawah.
hanya menghilangkan hukumnya, tapi bacaannya, ayatnya tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, naskhu kilahuma. Naskhl hukmi wa tilawah. Menasakh keduanya. Jadi hukum dan bacaannya sudah tidak ada, tapi pernah ada seperti itu. Nah, apa contohnya? Kalau naskhu tilawah dunal hukmi, itu menasakh tilawah tanpa hukumnya, hanya menasakh, artinya menghilangkan bacaannya saja tanpa hukumnya tetap berlaku, seperti misal al-ayah allati tadullu ala rajam. Al-ayah allati tadullu ala rajam. Jadi sebelum sempurna Al-Qur'an itu pernah ada ayat tentang hukuman rajam bagi orang yang berzina yang mereka itu muhsan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah pernah nikah kemudian dia berzina, maka itu hukumnya dirajam. Nah, ayat ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak berlaku lagi, tapi hukumnya tetap dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi ala wujubi rajam. Jadi al-ayah allati tadullu ala wujubi rajm zani ala wujubi rajm zani wa zaniyah idza kana muhsanaini. Apabila mereka itu keduanya muhsan. Maksudnya muhsan di sini adalah yang sudah pernah nikah secara sah. Kalau mereka sudah pernah nikah secara sah, kemudian berzina, maka itu hukumnya dirajam. Nah, ayatnya ini sudah tidak ada lagi, tapi hukumnya tetap berlaku sampai detik ini. Kemudian ada namanya jenis kedua, manusikhul hukmi, nasul hukmi duna tilawah. Hukumnya dihapus, tapi bacaannya tetap ada. Seperti misalnya iddatul mutawaffa anha. Iddah al-mutawaffa anha. Jadi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, maksudnya meninggal, yang awalnya adalah selama 1 tahun, kemudian berubah menjadi ila arba'ati ashhur. Nah, seperti itu. Ashhur wa ashra. Jadi hukumnya dihapus. Jadi selama 1 tahun ini hukumnya dihapus, tapi bacaannya tetap ada sampai sekarang di surah Al-Baqarah. Hukumnya dihapus. Jadi masa iddah wanita yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia, maka masa iddahnya itu yang sebelumnya adalah selama 1 tahun berubah menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, pernyataan ini, ayat ini tentang 1 tahun ini masih ada sampai detik ini, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Kemudian ada namanya nasul hukmi wa tilawah, menghapus hukum dan bacaannya. Seperti misalnya tahrimu bi'ashri rada'at ila 5 rada'at. Tahrim bi'ashri rada'at ila 5 rada'at. Jadi ayat ini, ayat mengenai seorang wanita menjadi mahram anak bayi atau seorang anak bayi
itu sebelumnya 10 kali susuan. Kemudian berubah menjadi 5 kali susuan. Dan ini ayat mengenai ini 10 kali susuan ini sudah dihapus dan hukumnya juga sudah dihapus menjadi 5 kali. Seperti itu. Ayatnya dulu ada dan hukumnya juga berlaku, tapi kemudian diganti dengan 5 kali. Seperti itu. Nah, sekarang akan kita baca biar lebih jelas lagi, akan kita baca apa yang terdapat di buku. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنسخ في هذا الباب وفيه 3 مسائل. Musannif penulis matan Al-Waraqat Imam Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan, menyebutkan dalam matannya mengenai nasakh. Dan di dalam nasakh ini ada 3 masalah, 3 pokok masalah. Yang pertama, al-ula ta'rifun nasakh. Apa itu definisi dari nasakh? An-naskhu lughatan al-izalah. An-nasakh secara bahasa adalah al-izalah, menghilangkan. Yuqalu nasakhatil rihu al-athar. Jadi orang Arab itu biasa mengatakan angin itu menghilangkan jejak. Misalnya kalau ada jejak burung, jejak hewan, kemudian itu misalnya di gurun atau di gurun pasir sana, ketika ada angin datang maka jejaknya hilang. Namanya nasakh. Ay azalathu, atau menghilangkannya. Kemudian wa yutlaqu 'ala an-naqli aidan. Nasakh ini juga diucapkan dan bermakna an-naqlu, memindahkan. Fa yuqalu nasakhtu ma fi al-kitab ay naqaltuhu. Kemudian biasanya orang mengatakan nasakhtu ma fil kitab. Misalnya menulis dari satu buku, menulis apa yang ada di buku dipindahkan ke buku tulis misalnya. Itu juga namanya nasakh, memindahkan. Wastilahan, adapun secara istilah, raf'u labdi dalilin syar'iyyin aw hukmihi bidalilin minal kitabi aw sunnah mutarakhin anhu. Yaitu secara istilah adalah mengangkat atau menghilangkan lafaz dalil yang syar'i aw hukmihi atau menghilangkan hukumnya. Jadi kalau misalnya menghilangkan lafadznya atau dalilnya seperti ayat rajam tadi, ayat mengenai rajam. Au hukmihi, atau menghilangkan hukumnya seperti iddatul mutawaffah, masa iddah wanita yang ditinggal suaminya. Bidalilin minal kitabi awis sunnah, dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Mutarakhin anhu, dan itu ada jangka panjang, ada perbedaan waktu gitu. Mutarakhin itu ada perbedaan waktu. Jadi misalnya ayatul rajam ini sebelumnya dibaca, kemudian dihapus dengan penggantinya, atau misalnya ini tadi, iddatul mutawaffah sebelumnya 1 tahun, kemudian diganti, dan masa penggantian itu ada perbedaan waktu, ada waktu yang panjang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sama-sama turun itu tidak namanya mengganti gitu. Jadi sebelumnya sudah berlaku misalnya 1 tahun masa iddah wanita yang ditinggal oleh suaminya itu selama 1 tahun. Kemudian beberapa tahun berikutnya diganti hukumnya menjadi cuma 4 bulan 10 hari. Demikian juga misalnya sebelumnya seorang wanita menjadi mahram anak bayi apabila dia menyusui bayi tersebut sebanyak 10 kali, dan ini sudah berlaku. Kemudian dengan masa yang berlalu dan waktu yang cukup berbeda, misalnya dengan waktu yang lama misalnya, dari hal ini kemudian ada hukum baru lagi sebagai penggantinya, yaitu sebanyak 5 kali susuan baru menjadi mahram wanita tersebut, anak bayinya menjadi mahram wanita tersebut. Jadi ada masa tenggang waktunya. Jadi tidak langsung misalnya dari 10 langsung diganti. Tidak seperti itu. Dari 10 susuan menjadi 5 susuan, atau dari
setahun masa iddah wanita, kemudian diganti jadi langsung menjadi 4 bulan 10 hari itu dia seperti itu. Jadi ada perbedaan waktu seperti itu. Wa hadha qaribun min ta'rifil musannif rahimahullah ta'ala illa annahu akhsar wa aslam min al-i'tirad. Syekh Labib dalam menjelaskan ini, beliau mengatakan ini lebih dekat dari ta'rifil musannif, definisi dari yang dibuat oleh penulis matan yaitu Syekh Imam Al-Haramaini rahimahullah ta'ala illa annahu akhsar. Akan tetapi ini lebih ringkas katanya. Wa aslam minal i'tirad, dan lebih selamat dari kerancuan. Kemudian wa yattadihu min hadha at-ta'rif anna raf'al bara'ati al-asliyah la tusamma nasqan. Kemudian dari definisi ini jelas bagi kita bahwa menghilangkan bara'ah al-asliyah itu bukan namanya nasakh. Wa anna an-nasikha la budda an yakuna dalilan syar'iyyan minal kitabi aw sunnah. Kemudian nasikh yang menjadi pengganti atau penghapus itu adalah la budda an yakuna dalilan syar'iyyan. Itu harus dalam bentuk dalil syar'i minal kitabi wa sunnah, dari Al-Qur'an maupun sunnah. Fala naskha bil ijma', dan tidak ada namanya nasakh dengan ijma'. Misalnya ada satu hukum musik misalnya haram, kemudian tiba-tiba ada ijma', maka ijma' ini tidak berlaku gitu. Ijma' ini membantahnya, membolehkan misalnya. Maka ijma' ini tidak bisa dijadikan sebagai nasakh. Wala bil qiyas, demikian juga dengan qiyas. Seperti itu. Wala bil aql, apalagi dengan akal. Nah, kalau misalnya hukum ini awalnya haram, misalnya hukum memakai emas bagi laki-laki itu haram. Kemudian diakal-akali, kemudian dipikirkan, sebenarnya boleh gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Kemudian ada tiba-tiba orang berpikir mengatakan bahwa apa bedanya dengan wanita seperti itu, dengan akalnya. Dan ini tidak boleh. Wala bil maslahah, dan juga tidak boleh berdalil dengan maslahah untuk kebaikan suatu individu misalnya. Misalnya hukum misalnya memakai sutra atau memakai emas tadi haram bagi laki-laki, kemudian dia mengatakan ini ada maslahatnya untuk menjadi simpanan barangnya dan seterusnya, dan tidak seperti itu. Wala ghairu dzalik, dan juga tidak boleh dengan hal-hal yang lain. Jadi nasakh itu hanya dengan dua cara, yaitu dengan Al-Quran maupun sunnah. Selain itu tidak boleh ada namanya nasakh. Wala budda an yakuna an-nasikh mutaakhiran 'anil mansukh. Nah, ini yang tadi yang kita jelaskan. Nasakh itu yang pengganti itu harus terakhir munculnya daripada yang dimansukh, ya, daripada yang diganti. Jadi tidak boleh waktunya sama gitu. Jadi harus kemunculan yang pengganti itu harus terakhir, dan tidak boleh sebaliknya. Misalnya dikatakan misalnya dibalik, misalnya masa iddah perempuan sebelumnya itu adalah 10 tahun. Kemudian muncul penggantinya jadi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini misalnya ada orang mengatakan ini dinasakh dengan 1 tahun. Seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak terbalik. Kemudian ada yang kedua, masalah yang kedua yang terdapat dalam pembahasan ini adalah aqsamun naskhi min haitsu tilawatil hukmi. Pembagian nasakh ditinjau dari bacaan dan hukumnya. Yang qasimun naskhi min haitsu tilawati wal hukmi ila thalathati aqsamin kama dzakarahu al-musannif rahimahullah taala. Jadi pembagian nasakh ini terbagi 3 berdasarkan hukum, ditinjau dari hukum dan bacaannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis matan Al-Waraqat Imam Juwaini rahimahullah taala. Yang pertama, al-awwal, di sini sudah kita buat ringkasannya. Yang pertama adalah manusikhat tilawatuhu dunal hukmihi. Yang dihapus bacaannya dan
bukan hukumnya. Hukumnya tetap berlaku. Wa dzalika kanaskil ayatil lati tadullu ala wujubi rajam az-zani waz-zaniyah idza kana muhsanaini. Contohnya adalah seperti ayat yang menunjukkan wajibnya merajam orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka tersebut sudah pernah menikah secara sah. Dan ayat ini sudah tidak ada lagi bacaannya, tapi hukumnya tetap berlaku. Kemudian yang kedua, as-tsani ma nusikha hukmuhu duna tilawatuh, yaitu yang dihapus hukumnya, tapi bacaannya tetap ada, tetap berlaku. Kanaskhi iddatil mutawaffa anha zawjuha min sanatin kama fi qoulihi ta'ala. Seperti misalnya penghapusan atau penggantian masa iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, itu yang sebelumnya selama 1 tahun, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffana minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, wa yadaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka, wasiyatan li azwajihim, sebagai wasiyah untuk istri-istri mereka, mata'an ilal haul, kemudian untuk masa iddah selama 1 tahun, ghairi ikhraj, tanpa mengeluarkan. Maksudnya adalah yang syahid, inti pembahasannya adalah dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya itu masa iddahnya itu selama 1 tahun. Kemudian diganti dengan ayat yang lain, ila arba'ati asyhurun wa 'ashra kama dalla 'alaihi qaulu ta'ala, yaitu menjadi 4 bulan 10 hari. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffana minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, diwafatkan di antara kalian, dan mereka meninggalkan istri-istrinya, maka istri-istrinya itu yatarabbasna, masa menunggunya untuk bagi diri mereka itu arba'ata ashhurin wa 'ashra, itu selama 4 bulan 10 hari. Ini adalah yang kedua. Nah, perhatikan, yang jadi poin penting di sini adalah ayat yang pertama, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, ini orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istrinya, kemudian mereka itu masa menunggu istrinya selama 1 tahun, ini masih tetap berlaku sampai detik ini. Maksudnya masih tetap dibaca, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Masa iddah selama 1 tahun itu sudah dihapus, sudah diganti. Tapi ayatnya tetap ada. Kemudian yang ketiga, as-salis manusikha hukmuhu wa tilawatuh, yaitu dihapus hukumnya dan bacaannya. Contohnya misalnya kanaskhi tahrim bi 10 rada'at ila kaunihi yasbut bi 5 rada'atin kama fi sahih Muslim. Ini contohnya adalah sebagaimana yang terdapat di Sahih Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebelumnya ada ayat yang turun tentang pengharaman seorang wanita menjadi mahram seorang anak bayi, anak orang lain, itu dengan syarat 10 kali susuan ketika wanita itu menyusui anak orang lain tersebut sebanyak 10 kali susuan. Dan ini ada ayatnya. Kemudian ayat ini dihapus, kemudian hukumnya juga dihapus menjadi 5 rada'at, menjadi 5 kali susuan. Dan ini dalilnya ada di Sahih Muslim. As-salisah inqisamul nasqi ila badalin wa ila ghairi badal. Kemudian berikutnya adalah ada nama aqsam an-nasqi ila badalin wa ila ghairi badal.
min haitsu badalin wa ghairi badal. Jadi kalau ditinjau dari penggantinya ada terbagi dua, ghairu badal. Kemudian ada namanya badal. Ada penggantinya. Nah, contoh misalnya ghairu badal ini seperti bin najwa, an-najwa bi sadaqah. Di dalam surah Al-Mujadilah di situ Allah pernah memerintahkan kalau kita ingin berbicara secara khusus kepada Nabi, artinya berbicara privasi dengan Nabi, para sahabat itu diperintahkan untuk bersedekah dulu. Kemudian diganti hukumnya itu tanpa sedekah. Najwa bi ghairi sadaqah. Nah, jadi dahulu sebelumnya para sahabat itu kalau mau berbicara dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi, itu harus bersedekah dulu. Kemudian setelah itu dihapus hukum bersedekah ini, kewajiban bersedekah ini menjadi tidak bersedekah sama sekali. Artinya tidak wajib untuk bersedekah kalau ingin berbicara privasi atau face to face dengan Nabi SAW. Kemudian yang kedua jenisnya adalah al-badal. Nah, ini terbagi tiga. Ada namanya badalnya itu adalah asyad, lebih berat. Kemudian yang kedua badalnya musawin, sama, atau artinya tidak berat dan tidak ringan. Kemudian ada namanya akhaf, lebih ringan. Badalnya penggantinya itu lebih ringan. Kalau seperti untuk contoh asyad itu seperti yang lebih berat, misalnya kalau contohnya al-mansukh, yang dihapus adalah khiyar baina shaumin wa kafarah. Nah, jadi dahulu itu umat itu dikasih pilihan antara puasa dengan kafarah. Kemudian hukum ini diganti dengan nasikhnya namanya wujub shaum Ramadan. Nah, ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Mungkin ada pendapat lain di luar mazhab Syafi'i, mungkin beda lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i melihat ini adalah sebelumnya puasa Ramadan itu dikasih pilihan antara puasa atau bayar kafarah. Jadi boleh tidak berpuasa tapi bayar kafarah. Kemudian hukum ini diganti, dimansukh menjadi wajib berpuasa Ramadan. Nah, kemudian contoh yang musawin, yang tidak berat dan tidak ringan, yaitu seperti kalau kita tulis di sini mansukh, yang dimansukh mim itu istiqbal qiblah ila Baitul Maqdis. An-nasikh nunnya adalah qiblah ila Makkah. Al-Ka'bah, bukan Makkah, ila Al-Ka'bah. Jadi kalau di sini tadi kan kelihatan kewajiban berpuasa itu selama 1 bulan kan kelihatan berat gitu. Dibanding kalau yang sebelumnya adalah dibolehkan membayar kafarah. Nah, di sini tidak ada keberatan sama sekali atau keringanan. Jadi sama saja mau
menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Ka'bah kan tidak ada terasa berat di sini. Sama saja. Tapi hukum ini dimansuh, dihapus, diganti dengan ini. Yang sebelumnya Nabi SAW salat dengan para sahabat itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian diganti menjadi menghadap Ka'bah. Kemudian berikutnya adalah yang akhaf, yang lebih ringan penggantinya, seperti misalnya yang tadi, contoh yang tadi, iddatu al-mutawaffa anha sanah. Selama 1 tahun menjadi nasikhnya adalah iddatu al-mutawaffa anha 4 ashhur wa 10. Jadi sebelumnya itu kan lebih berat, masa menunggu bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami itu selama 1 tahun, masa menunggunya, masa iddahnya. Kemudian diganti dengan 4 bulan 10 hari, lebih ringan. Jadi penggantinya lebih ringan. Nah, itu lebih jelasnya lagi kita akan membaca apa yang terdapat di buku. Inqisamun nasxi ila badalin wa ila ghairi badalin. An-nasxu yanqasimu ila qismaini. Al-awwal nasxu ila ghairi badal. Nasakh ini ditinjau dari badalnya, penggantinya itu ada 2. Yang pertama, nasxu ila ghairi badal. Nasakh yang tidak ada penggantinya. Wa hadha qala anhu al-Imam Asy-Syafi'i ghairu waqi'. Dan menurut Imam Syafi'i ini tidak ada contohnya gitu. Wa qala ghairuhu waqi'. Adapun selain Imam Syafi'i mengatakan ini ada contohnya, ada contoh realnya. Wa massalu lahu biqaulihi ta'ala. Yang mengatakan ini ada adalah mereka memberikan contoh dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin bernajwa, berbicara secara khusus kepada Nabi, Rasul, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka berikanlah sedekah sebelum kalian melakukan itu, melakukan najwa. Dzalika khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa in lam tajidu, jika kalian tidak mendapatkannya, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'allaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian merasa berat untuk memberikan sedekah tadi sebelum bernajwa kepada Rasul? Jika kalian tidak melakukan, maka bertobatlah kepada Allah dan dirikanlah salat, kemudian bayar zakat, kemudian taati Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Haitsu nusiqatil ayatu tsaniyah haitsu nasaqatil ayatu tsaniyah wujuba shadaqah 'inda munajatihi sallallahu alaihi wasallam alladhi dallat 'alaihi al-ayatul ula. Jadi 2 ayat ini, yang ayat pertama itu mewajibkan najwa, mewajibkan sedekah sebelum bernajwa kepada Nabi. Maksudnya bernajwa di sini adalah berbicara secara khusus kepada Nabi. Nah, dihapus oleh ayat yang kedua. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum ila akhir. Ini dihapus. Jika kalian merasa berat tidak masalah gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya ayat yang pertama tadi menjelaskan bahwa wajibnya bersedekah sebelum bernajwa. Kemudian ayat yang kedua sudah tidak wajib lagi, seperti itu. Artinya tidak ada penggantinya. Kewajiban bersedekah tidak diganti dengan apapun, seperti itu. Kemudian as-sani, jenis yang kedua adalah an-naskhu ila badal. Nasakh yang ada penggantinya. Wa huwa ala thalathati anwa', dan ini ada tiga jenis. Al-awwal, yang pertama, an-naskhu ila badalin akhaf.
Yang pertama adalah nasakh penggantinya lebih ringan. Ini lebih ringan. Kanasakh iddatil wafati min sanah ila arba'ati ashhurin wa 'ashra kama taqaddam. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa masa iddah seorang istri apabila sudah ditinggal mati suaminya, maka sebelumnya itu adalah selama 1 tahun dan itu terasa berat. Kemudian diganti dengan yang lebih ringan, itu selama masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kemudian as-tsani an-naskhu ila badalin musawin. Nasakhnya penggantinya itu sama, tidak berat dan tidak ringan. Kanaskhi istiqbali Baitul Maqdis fi sholati ila istiqbal Masjidil Haram. Seperti misalnya menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat menjadi menghadap Masjidil Haram. Nah, ini tidak berat dan tidak ringan. Artinya sama saja. As-salis an-naskhu ila badalin asyad. Yang ketiga itu yang lebih berat, seperti misalnya kanaskhi at-takhir baina as-shawmi wal it'am alladhi dalla alaihi qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sebelumnya hukum puasa Ramadan itu adalah dikasih pilihan antara puasa atau bayar fidyah atau bayar kafarah. Jadi sebelumnya itu dikasih pilihan at-takhyiru bainas shaumi wal it'am, yaitu dikasih pilihan antara berpuasa dengan memberi makanan. Alladzi dalla alaihi qauluhu ta'ala, ya, dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu memberikan fidyah, makanan bagi orang miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Dan siapa yang tatawwu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kalian puasa itu justru lebih baik lagi. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahuinya. Kemudian hukum ini diganti dengan wujubus shaum, puasa Ramadan. Qaulih ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Jika siapa yang menyaksikan, melihat di antara kalian munculnya bulan Ramadan, maka wajib bagi dia berpuasa. Dan ini ditunjukkan dari lamul amr di sini falyasum. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan pembahasan tentang an-naskh dan sudah kita ketahui pembagiannya berdasarkan bacaan dan hukumnya, dan pembagiannya berdasarkan penggantinya dan tidak ada penggantinya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.